Q&A yang ketiga. Kenapa ya kok banyak banget orang yang ketika mendalami Alkitab, ending-endingnya kok malah ninggalin Tuhan, ending-endingnya kok jadi menolak Tuhan, dan boleh kita sebut dengan ateis. Mereka nggak percaya bahwa Tuhan itu ada. Apa yang menjadi masalahnya? Teman-teman, beberapa waktu lalu memang memberikan pertanyaan ini, baik lewat WA Story maupun dalam pengajaran di kelas. Menarik ya, karena ternyata kalian memikirkan akan keseriusan dari pertanyaan ini. Teman-teman, ketika kalian melihat gambar ini, apa yang ada di pemikiran kalian? Mungkin yang satu mengatakan, oh itu ada gambar nenek-nenek kali ya. Tapi yang satunya lagi kayaknya gadis deh. Oh iya benar, di dalam gambar ini ada nenek-nenek dan juga ada gadis. Ternyata ada dua karakter di dalam sebuah gambar. Teman-teman, bagaimana apabila gambar yang sama memperlihatkan kepada orang yang memiliki gangguan saraf? Mereka nggak bisa melihat, misalnya mungkin mereka bilang, saya nggak bisa melihat gambar ini gelap semuanya, nggak ada apa-apa. Mungkin bisa jadi respon mereka seperti itu. Seberapa keras pun kita menjelaskan kepada mereka bahwa itu adalah gambar seorang gadis dan nenek-nenek, bagi mereka itu gelap, nggak ada apa-apanya, mereka nggak bisa melihat gambar. Sama halnya dengan ketika kalian mengatakan bahwa cabai ini pedes, aduh pedes banget. Tetapi kalau kalian memberikan cabai ini kepada orang yang mungkin indera perasanya sudah mati atau ada trouble dalam indera perasanya, bagi mereka pedes apanya, ada pedis bisa jadi mereka nggak akan percaya bahwa rica atau cabai itu adalah pedes, sekalipun kalian mengatakan bahwa cabai itu adalah pedes. Ada trouble dalam diri mereka sehingga mereka tidak bisa melihat apa yang kita lihat, mereka tidak bisa merasa apa yang kita rasa. Teman-teman, begitu juga dengan orang-orang yang kemudian meninggalkan Tuhan setelah mereka membaca Alkitab, ngakunya mendalami. Bisa jadi mereka sedang mencari kesalahan di dalam Alkitab, atau mereka coba membenarkan perbuatan mereka dengan ayat-ayat yang mereka baca, dan ketika mereka tidak mendapatinya, mereka meninggalkannya. Nah, teman-teman, salah satu penyebab kenapa akhirnya orang meninggalkan Tuhan setelah membaca Alkitab, atau orang gak percaya Tuhan setelah membaca Alkitab, adalah karena dosa. Ingat bagaimana konsekuensi dosa yang telah Allah beritakan, Allah sampaikan kepada Adam dan Hawa ketika mereka ditempatkan di Taman Eden. Ketika kamu memakan buah itu, kamu akan mati. Mati menjadi konsekuensi bagi orang yang melanggar perintah Allah atau berbuat dosa. Kematian rohani yang akhirnya diterima oleh manusia ini juga yang akhirnya membuat manusia terpisah dari Allah. Kalau dulu manusia bisa bertemu dengan Allah secara langsung, di kemudian manusia nggak bisa bertemu dengan Allah secara langsung. Dalam perjanjian lama mengisahkan bagaimana Allah harus berfirman kepada para nabi agar bisa menyampaikan pesan kepada umat. Bahkan umat tidak bisa melihat aras Allah secara langsung karena Allah adalah kudus. Ya, dosa menghalangi manusia untuk melihat kekudusan Allah. Dosa membuat manusia tidak bisa melihat kebenaran yang hakiki. Teman-teman, ketika akhirnya banyak orang meninggalkan Allah, akhirnya banyak orang yang gak percaya Tuhan setelah membaca Alkitab, penyebabnya adalah dosa. Dosa kemudian membuat mereka tidak bisa melihat kebenaran yang Allah nyatakan di dalam Alkitab. Akhirnya membuat mereka buta secara rohani dan meninggalkan Allah. Yang kedua, kebenaran di dalam Alkitab itu memiliki konsekuensi. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah kita harus melakukannya. Kita yang sudah membaca, kita yang sudah mengerti, kita yang sudah memahami, kita harus melakukan. Bagaimana dengan orang-orang yang udah terlalu nyaman tinggal di dalam dosa, kemudian
disuruh ninggalin dosa kamu, yuk ikut Tuhan. Tentunya hal itu menjadi sesuatu yang memberatkan buat dia. Nah teman-teman, ini juga yang terjadi dengan kaum ateis. Kenyamanan tinggal di dalam kubangan dosa membuat mereka tidak mau hidup sesuai kehendak Tuhan. Para ateis tahu bahwa jika mereka percaya kepada Tuhan, mereka harus mengikuti konsekuensi dari kebenaran itu. Mereka harus ninggalin dosa mereka, mereka harus belajar menundukkan ego mereka, dan mereka harus ikut Tuhan. Tentu saja ini nggak mudah bagi orang yang udah biasa tinggal di dalam dosa. Dan yang ketiga adalah ketika kalian coba menempatkan rasio kalian di atas iman kalian. Albert Einstein pernah berkata bahwa iman tanpa ilmu adalah lumpuh dan ilmu tanpa iman adalah buta. Orang-orang yang beragama, yang beriman, tetapi kemudian mengabaikan pengetahuan, tidak mau menyelidiki sains, tidak mau belajar sains, menjadikan mereka orang-orang yang kemudian fanatik. Sebaliknya, orang-orang yang terlalu meninggikan rasio, meninggikan pengetahuan, tetapi mengabaikan iman mereka kepada Tuhan, melahirkan generasi-generasi yang ateis. Teman-teman, inilah yang terjadi ketika kita mulai menimbang-nimbang segala sesuatu dengan logika kita. Apabila Allah bisa dimasukkan semuanya dalam rasio atau logika kita, maka dia bukan Allah. Perhatikan bagaimana Agustinus ketika dia coba memahami tentang siapakah Allah itu. Kemudian dia diperhadapkan dengan satu penglihatan di mana dia berjalan-jalan di tepi pantai. Kemudian dia melihat seorang anak kecil yang coba memasukkan seluruh isi air laut ke dalam sebuah botol. Lalu si Agustinus menertawakannya. Gak bisa, masa seluruh air laut yang gak bisa lah dimasukkan dalam botol. Kemudian si anak itu meresponi si Agustinus. Begitu juga dengan pikiran manusia. Kita gak mungkin memasukkan, menimbang-nimbang segala sesuatu berdasarkan rasio kita dan kemudian kita bisa mencernanya semuanya. Apa yang kita pahami tentang Allah sejauh Allah menyatakannya kepada kita. Hal itu menandakan bahwa rasio manusia terbatas, sedangkan Allah adalah Allah yang tidak terbatas, Allah yang melampaui logika atau rasio manusia. Ini yang harus kita pahami teman-teman. Makanya ketika kita menimbang-nimbang segala sesuatu berdasarkan rasio, kita akan menemui jalan buntu di mana ada terlalu banyak hal tentang Allah yang mungkin tidak bisa kita masukkan ke dalam rasio kita yang terbatas. Jadi kita harus belajar